Hai guys, selamat datang di channel Bali Teknik. Kali ini seperti minggu yang kemarin, saya akan ingin mereview sebuah mesin power tool, yaitu mesin gerinda. Dan kali ini mesin gerinda yang akan saya review yaitu mesin gerinda 4-in merek HNL. Mau tahu lebih jelasnya tentang mesin ini, tetap stay di channel Bali Teknik ya. Oke, kembali lagi di channel Bali Teknik. Dan kali ini seperti minggu kemarin yang saya janjikan, bahwa saya kali ini saya akan mereview sebuah mesin power tool, yaitu mesin gerinda 4-in merek HNL dengan tipe HLG 105 VS. Dikatakan VS yaitu variable speed, dimana fitur dari mesin gerinda ini ditambahkan yaitu tombol variable speed. Jadi fungsi dari mesin gerinda ini tidak hanya sekedar untuk memotong, tapi juga untuk memoles seperti kerajinan, bodi-bodi seperti bodi mobil, kemudian untuk menghaluskan beberapa kerajinan dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak hanya untuk sekedar memotong seperti memotong besi atau memotong kayu, tapi juga untuk digunakan untuk memoles atau memperhalus benda atau kerajinan. Nah, sekilas dari tampilan di boxnya kotak mesin gerinda 4-in HNL ini, sekilas dari dominasi warnanya yaitu warna biru dan ada beberapa warna hitam. Sekilas dari tampilannya bagus dan kelihatan kokoh ya dari segi mesin gerinda ini. Kemudian dari segi spesifikasinya ya, kurang lebih seperti ini, dimana dari segi ukuran untuk pisau, ukurannya yaitu 100 mili atau 4-in atau ukuran dari satuan senti yaitu 10 senti. Kemudian dari segi input powernya 710 watt. Nah, input powernya di sini rata-rata ya, jadi kadang-kadang spesifikasinya ini kalau di tulisannya ini 710 watt, tapi begitu dites memang tidak begitu. Pada saat dites ya kadang-kadang tidak lebih dari 710 watt, atau kadang-kadang pada saat kita menggunakan beban pada saat memotong itu lebih dari 710 watt. Jadi rate input powernya ini biasanya rata-rata, jadi input powernya itu 710 watt, belum termasuk beban. Kemudian rate frekuensinya yaitu 50-60 Hz, kemudian rate voltasenya 220 volt, kemudian kecepatannya yaitu 11.000 rpm. Oke, dari segi boxnya seperti ini. Kemudian dari segi perlengkapannya apa saja ya? Di sini ada perlengkapannya yaitu kunci gerinda untuk membuka pisau, untuk memasang ya, membuka pisau juga, tapi juga untuk memasang dan melepaskan pisau. Nah, letak pisaunya di sini, nanti saya akan jelaskan kembali. Kemudian ada handle tambahan, jadi untuk dipasangnya di sini. Kemudian ada buku panduan. Nah, seperti biasa ya, buku panduannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada instruksinya, cara-cara kerjanya, cara pemasangan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kartu garansinya juga seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini dia mesin gerinda 4-in merek HNL. Sekilas dari tampilan yang saya jelaskan tadi, yaitu dominasi biru dan beberapa ada yang berwarna hitam. Kemudian dari segi tampilan depannya ya, kenapa saya bilang kokoh ya, ini tampilannya ini seperti apa ya,
agak pucat ya, jadi seperti ada kerutan-kerutan, retak-retak. Tapi ini bukan karena retak, memang warnanya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini letak posisinya pada saat pemasangan pisau. Pisaunya ini sebenarnya ya macam-macam, bisa digunakan untuk memotong besi, memotong kayu. Kalau untuk memotong aluminium bisa juga, tetapi dari sepengetahuan saya ini kurang tahu ya bisa atau tidak untuk memotong aluminium. Jadi kalau misalkan ada penjelasan yang kurang, bisa ditambahkan nanti di komen ya, benar apa enggak atau tidak bisa digunakan untuk memotong aluminium. Nah, jadi untuk pemasangannya, untuk membukanya ini menggunakan kunci gerinda tadi. Untuk memasang pisau, jadi dibutuhkan kunci gerinda ini. Jadi pada saat kita mau memasang gerinda, harus dibuka dulu ringnya. Yang dibuka cukup, ini kan ringnya ini ada dua. Nah, ringnya ini ada dua, jadi yang dilepas hanya satu saja. Nah, setelah ringnya yang putih ini dilepas, kemudian baru pisaunya dipasang. Kemudian setelah pisau dipasang, kemudian ringnya dipasang kembali, kemudian dikencangkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tombolnya ada di belakang, tombol on off nya. Oke. Kemudian variable speed. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Kenapa kok sekarang mesin gerinda ini memiliki fitur tambahan, yaitu variable speed. Nah, kita tahu pada umumnya kalau mesin gerinda yang standar itu tidak memiliki variable speed. Karena kenapa? Kebanyakan digunakan untuk dari segi fungsinya, kebanyakan digunakan untuk memotong. Umumnya digunakan untuk memotong besi atau kayu. Nah, seiring perkembangan zaman, mesin gerinda ini digunakan tidak hanya untuk memotong, tetapi juga untuk digunakan untuk kebutuhan lain, seperti untuk memoles, untuk memperhalus bodi atau kerajinan tertentu. Seperti contoh untuk bodi mobil. Bodi mobil biasanya kebanyakan menggunakan mesin poles, khusus poles. Tetapi sekarang bisa juga digunakan pada mesin gerinda ini. Dan pemasangannya ini untuk mesin poles ini perlu ada tambahan, yaitu seperti pad kayak seperti bantalan karet. Jadi bisa dipasang di mesin gerinda ini. Nah, jadi ini pelindungnya bisa dilepas. Nah, kemudian untuk padnya ini bisa digunakan untuk mengamplas, untuk memperhalus. Sebenarnya ada dua macam sih, yaitu ada untuk mengamplas dan juga untuk memoles. Nah, sekarang fitur-fiturnya bertambah, yaitu tidak hanya untuk memoles tapi juga untuk mengamplas. Nah, kenapa kok dibutuhkan variable speed? Nah, kenapa variable speed? Nah, kita tahu bahwa dari segi pengerjaan mesin gerinda atau katakanlah mesin-mesin yang lain, kadang-kadang setiap orang kita tidak tahu kebutuhannya masing-masing orang seperti apa. Kadang-kadang dari segi pemakaian mesinnya ini ada yang terus-menerus tidak berhenti, jadi tidak ada istirahatnya mesin itu, sehingga mesin menjadi capek dan panas. Padahal secara kenyataannya mesin ini butuh waktu untuk jeda istirahat. Jadi minim untuk waktu istirahat sebenarnya 5 menit atau 10 menit itu sebenarnya sudah cukup, kemudian dipakai kembali. Nah, kebanyakan orang-orang tidak tahu penggunaan dari mesin gerinda ini. Nah, dengan adanya fitur variable speed ini, nah, kita bisa mengatur kecepatan mesin dari gerinda ini. Jadi tingkat keawetannya bisa bertahan lama. Jadi mau diposisikan pada, kalau misalkan pada saat untuk memoles atau misalkan untuk mengamplas, kita sesuaikan dengan kebutuhan.
mau yang kecepatan yang tinggi atau rendah kita bisa atur. Begitu juga pada saat memotong atau memotong besi atau memotong kayu. Nah, sebenarnya kalau dari segi memotong itu memang butuh kecepatan yang tinggi. Nah, dengan adanya variable speed ini, pada saat kita sudah selesai memotong, kita juga bisa mengamplas apa yang kita potong. Jadi pada saat kita mengamplas benda seperti besi atau kayu dengan kecepatan rendah seperti ini, kemampuan dari mesin gerinda 4 ini lebih awet gitu loh. Jadi daya tahannya itu lebih lama. Jadi seperti itu ya, tampilan fiturnya, ketambahan fitur dari variable speednya seperti itu ya. Jadi pada intinya, jadi kesimpulannya, ini variable speed ini digunakan tidak hanya untuk memotong tapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti memoles dan amplas. Selain itu, yang kedua yaitu mencegah dan supaya dari mesin gerinda 4 ini nih semakin lebih awet dan daya kerjanya ini tidak panas, daya kerjanya ini, daya putarannya ini tidak menyiksa mesin. Jadi supaya mesin ini tetap awet meskipun dalam keadaan posisi kecepatannya rendah atau tinggi. Nah, itu fungsi dari tambahan dari variable speed, fitur variable speednya. Sebenarnya tidak hanya gerinda, sebenarnya merek-merek mesin-mesin power tool yang lain yang menggunakan variable speed banyak sekali. Nah, sekarang banyak sekali perkembangan zaman dari mesin gerinda ini banyak yang menggunakan variable speed, dikarenakan setiap kebutuhan orang untuk memakai mesin-mesin power tool ini banyak macamnya. Jadi kebutuhannya ini kebanyakan orang itu memakai mesin itu yang intinya mau tidak mau orang harus memakai mesin ini secara terus menerus, tidak ada waktu istirahat. Nah, padahal secara kenyataan meskipun menggunakan variable speed pun tetap harus ada jeda waktu untuk istirahat juga. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mesin gerinda 4 in. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan mencoba untuk mengetes mesin gerinda 4 in ini dari segi suaranya dan dari segi pada saat menggunakan variable speed pada saat kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Nah, untuk pengetesan ini saya tidak mengetes bagaimana memotong atau memoles. Jadi saya jelaskan kembali ya, saya hanya untuk mengetes mesin gerinda ini berdasarkan pengetesan dari segi suara dan kemampuan mesin gerinda ini aja. Jadi bukan memberikan contoh bagaimana teknik memotong dan bagaimana cara untuk memoles. Tetapi kalau ada yang ingin atau misalkan ingin lebih mengetahui bagaimana cara kerjanya pada saat kita memotong atau misalnya memoles ya, mungkin bisa di komen di bawah ya, nanti saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, tetap stay di channel Bali Teknik ya.
Oke, itu tadi penjelasan dan pengetesan mesin gerinda 4-in merek HNL. Sekilas yang saya tes tadi, dari segi suaranya halus, dan dari segi pengetesan menggunakan variable speed, kita bisa mengatur kecepatan mulai dari kecepatan rendah dan sampai kecepatan yang tinggi. Dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi itu sangat mempengaruhi dari daya listriknya. Jadi kalau misalkan kecepatannya rendah, nanti otomatis daya listriknya ini fleksibel, jadi bisa kurang dari 710 watt, atau itu rata-rata inputnya dari sesuai spesifikasinya ya. Cuma kembali lagi tergantung dari kebutuhan. Jadi seperti itu dari mesin gerinda 4-in merek HNL. Oke, untuk kedepannya kembali nanti saya akan tetap mereview, yaitu mesin power tool tetap di kategori gerinda, dan kedepannya nanti saya akan mereview kembali mesin gerinda tapi tidak menggunakan variable speed. Nah, jadi bisa bayangkan ya perbedaannya mesin gerinda yang menggunakan variable speed dan mesin gerinda yang tanpa variable speed. Sebenarnya sudah tahu sih perbandingannya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Cuma saya ingin membagikan info, atau mereview mesin gerinda ini supaya Anda semua bisa tahu. Jadi kedepannya pada saat kita membeli barang atau membeli mesin power tool tidak salah. Seperti itu dari mesin power tool. Oke, seperti itu dari mesin gerinda 4-in HNL. Jadi jika ada info atau tips-tips atau pertanyaan atau saran-saran, atau misalkan mau memberikan penjelasan lebih dalam lagi atau memberikan info lebih lengkap lagi, bisa komen di bawah. Nanti saya akan membalas dari komen-komen tersebut. Dan jangan lupa dari channel Bali Teknik ini di subscribe dan di like ya. Jadi supaya kedepannya nanti untuk channel Bali Teknik ini saya akan memberi info atau mereview mesin-mesin lebih lengkap. Terima kasih, see you.